kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Lisa Wirani dengan NIM 1201111042 dan rekan saya Mega Melinda dengan NIM 1203111089 dari kelas PGSDE 2020 di Universitas Negeri Medan. Tugas proyek dengan judul Upaya Pendidik Membantu Perkembangan Intelektual Individu. Intelektual atau sering banyak digunakan dengan sebutan kecerdasan merupakan suatu karunia yang dimiliki individu untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya, serta bagaimana ia berusaha menghambakan dirinya kepada penciptanya. Kecerdasan atau intelektual individu berkembang sejalan dengan interaksi antar aspek perkembangan yang satu dengan aspek perkembangan yang lainnya, dan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Begitu juga dengan alamnya. Maka dengan itu individu mempunyai kemampuan untuk belajar dan meningkatkan potensi kecerdasannya yang dimilikinya. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, di sini ada pengertian intelektual menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cattell, adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks, semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Yang kedua, ada menurut William Striem. William Striem mengemukakan intelektual merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan dengan menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya. Jadi, intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Intelektual merupakan kemampuan yang dibawa individu sejak lahir. Intelektual akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan tersedia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi rendahnya perkembangan intelektual peserta didik. Yang pertama ada faktor pembawaan atau genetik. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Banyak teori dan hasil penelitian menyatakan bahwa kapasitas intelektual dipengaruhi oleh gen orang tua. Namun, yang cenderung mempengaruhi tingkat atau rendahnya tingkat kecerdasan anak tergantung faktor gen mana atau ayah atau ibu yang dominan, yang mempengaruhinya pada saat terjadinya konsepsi individu. Yang kedua ada faktor gizi. Kuat atau lemahnya fungsi intelektual juga ditentukan oleh gizi yang memberikan energi atau tenaga bagi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga ada faktor kematangan. Piaget atau seorang psikolog dari Swiss membuat 4 tahapan kematangan dalam perkembangan intelektual, yaitu yang pertama ada periode sensorimotorik dari umur 0 sampai 1 tahun. Yang kedua ada periode praoperasional dari umur 1 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada periode operasional konkret dari umur 7 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir ada periode operasional formal di umur 12 tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, intelektualnya semakin berfungsi dengan sempurna. Ini berarti faktor kematangan mempengaruhi struktur intelektual, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan kualitatif dari fungsi intelektual, yaitu kemampuan menganalisis atau memecahkan suatu permasalahan yang rumit dengan baik. Yang keempat ada faktor pembentukan. Pendidikan dan latihan yang bersifat kognitif dapat memberikan sumbangan terhadap fungsi intelektual seseorang. Misalnya, orang tua yang menyediakan fasilitas sarana seperti bahan bacaan majalah anak-anak dan sarana bermain yang memadai. Semua ini dapat membentuk anak menjadi meningkatkan fungsi dan kualitas pikirannya. Pada gilirannya, situasi ini akan meningkatkan perkembangan intelektual anak dibanding anak usianya. Yang kelima ada kebebasan psikologis.
Kebebasan psikologis perlu dikembangkan pada anak agar intelektualnya berkembang dengan baik. Anak yang memiliki kebebasan untuk berpendapat tanpa disertai perasaan takut atau cemas dapat merangsang berkembangnya kreativitas dan pola pikir. Andy Mapiere pada tahun 1982 mengemukakan 3 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan intelektual remaja, yaitu: yang pertama, ada bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir selektif. Yang kedua, ada banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir proporsional. Yang ketiga, adanya kebebasan berpikir menimbulkan keberanian seseorang dalam hipotesis yang radikal dan menunjang keberanian anak memecahkan masalah dan menarik kesimpulan yang baru dan benar. Yang terakhir, ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Selanjutnya, ada dampak yang ditimbulkan akibat rendahnya perkembangan intelektual peserta didik. Yang pertama, ada peserta didik. Perbedaan individu dalam kemampuan dan perkembangan intelektual nilai IQ setiap remaja tidaklah sama. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar inteligensi, seperti minat, pengalaman, sikap. Banyak orang tua mendesak anaknya agar memiliki IQ yang tinggi dengan pemaksaan belajar tanpa didampingi ataupun tanpa diberi tips atau dorongan dalam belajar agar anak dapat belajar dengan semangat. Yang kedua, ada kesehatan fisik. IQ yang lemah membuat seseorang tidak mampu mengatasi emosi, yang ujungnya adalah stres. Maka, jika mengalami stres terus-menerus, seseorang bisa saja mengalami masalah kesehatan yang bahkan serius. Misalnya menjadi tekanan darah tinggi, berkurangnya kekebalan tubuh, risiko jantung, dan stroke, ketidaksuburan. Yang ketiga, ada kesehatan mental. IQ lemah jelas membuat stres yang jika tidak terkendali akan membuat mental lemah. Rentannya adalah mengalami kecemasan dan depresi, dan merasa kesepian atau terisolasi. Hubungan dengan orang lain, IQ lemah akan membuat seseorang gagal memahami orang lain. Jika demikian yang terjadi, komunikasi atau hubungan dengan orang lain pun akan kacau dan berantakan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mega Melinda. Kepada Mega Melinda, saya persilakan. Hai, saya Mega Melinda. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Lisa Wirani. Di sini saya akan membahas tentang upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan intelektual peserta didik. Yang pertama, ada orang tua. Peran orang tua sangat urgen dalam proses perkembangan kognitif anak. Orang tua berperan sebagai guru, yakni membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi belajar anak dalam perkembangan intelektualnya. Peran tersebut sekaligus memotivasi anak untuk memiliki daya ingin tahu yang kuat dalam pencarian informasi dan pengetahuan. Yang kedua, orang siswa untuk mulai kreatif dan prestasi. Kepala sekolah dapat mengarahkan guru ketika mengajar di kelas dengan mengembangkan keterampilan otak peserta didik dengan kegiatan puzzle, tebak kata, teka-teki silang, dan lain-lain. Kepala sekolah dapat membuat ekskul musik karena menurut peneliti, memainkan alat musik mungkin menjadi kunci utama untuk meningkatkan IQ. Yang terakhir adalah guru. Upaya guru dalam mengawasi perkembangan intelektual adalah harus memahami karakter siswa karena tingkat kepintaran siswa tidak semua sama. Jadi, guru diharuskan menyesuaikan metode mengajar dengan kemampuan siswanya. Guru mampu memberikan pengarahan tentang cara berpikir dewasa secara bertahap karena apabila dipaksakan siswa dapat depresi, membimbing siswa untuk berpikir ilmiah yang memandang masalah dari berbagai aspek sehingga solusi yang diperoleh akan maksimal. Melakukan pendekatan dengan membiarkan siswa memutuskan suatu hal secara sendiri dan memulai dari hal yang terkecil. Manfaat yang diperoleh jika meningkatnya perkembangan intelektual peserta didik.
Perkembangan intelektual manusia merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan, serta kegiatan mental serta berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memecahkan permasalahan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Individu yang mempunyai inteligensi tinggi mampu memecahkan masalah yang rumit dalam waktu yang relatif singkat dan tepat, sedangkan yang berinteligensi rendah hanya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana saja. Dari materi yang telah dijelaskan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa ikhtiar pendidikan, khususnya melalui proses pembelajaran, guna mengembangkan kemampuan intelektual, setiap peserta didik harus dipupuk dan dikembangkan agar potensi yang dimiliki setiap individu terwujud sesuai dengan perbedaan masing-masing. Pengaruh teknologi yang semakin canggih sehingga banyak anak yang lebih memilih bermain game online, belajar, nongkrong bersama teman-teman, dan ke tempat hiburan lainnya. Dampaknya minat anak dalam belajar kurang, sehingga sebagai orang tua, guru, dan kepala sekolah bekerja sama agar dapat meningkatkan intelektual anak-anak kita, melihat bagaimana kemampuan mereka dan mengisi kekosongan yang ada pada mereka sehingga kemampuan intelektual mereka meningkat. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu kepada kepala sekolah dan tim kerja guru dalam menangani rendahnya perkembangan intelektual siswa, hendaknya selalu mengembangkan panduan, mekanisme penanganan yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi sekolah, sehingga suatu saat nanti dapat menjadi contoh bagi sekolah lain. Yang kedua yaitu pihak sekolah harus menyediakan perpustakaan di sekolah. Yang ketiga, orang tua harus membantu dan mengajari anak untuk membaca buku yang menarik sehingga intelektual dapat berkembang. Untuk mengembangkan kemampuan intelektual setiap peserta didik harusnya sudah dikembangkan sejak dini, agar tidak terpengaruh teknologi yang sudah berkembang dengan pesatnya. Kita harus lebih bisa meningkatkan minat belajar peserta didik melalui media yang menarik, sehingga peserta didik tidak merasa bosan ataupun lelah dalam belajar. Selain itu juga, jika ada waktu kosong dari peserta didik, kita harus mengisinya dengan kegiatan positif, sehingga kemampuan intelektual peserta didik dapat meningkat. Baiklah, saya kembalikan kepada Lisa Wirani. Demikianlah tugas proyek yang telah kami berdua selesai. Dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pengucapan kata, kalimat. Jika ada yang salah kami juga mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.